Kita ke mancanegara, pemirsa. Situasi keamanan di Kazakhstan terus memanas. Pemerintah Kazakhstan menindak tegas para perusuh dengan perintah tembak di tempat. Tensi tinggi terus berlanjut di kota Almaty, Kazakhstan. Suara tembakan dan ledakan mewarnai kerusuhan yang terjadi sejak kemarin. Aksi unjuk rasa berubah jadi kekerasan, di mana gedung pemerintah dibakar dan sejumlah kendaraan dirusak. Kementerian Dalam Negeri melaporkan 26 pemrotes tewas, 18 terluka, dan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Sementara dari pihak aparat, 18 orang dilaporkan tewas. Di tengah kerusuhan yang melanda negaranya, Presiden Kassym-Jomart Tokayev memberikan perintah tembak di tempat terhadap orang-orang yang disebutnya militan atau teroris. Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Kekerasan di Kazakhstan dipicu oleh reformasi harga bahan bakar minyak yang berujung pada kenaikan harga BBM. Pemerintah telah memutus jaringan internet di seluruh negeri dan menutup 2 bandara, salah satunya di kota Almaty. Rusia dan negara-negara organisasi perawatan keamanan kolektif mengirim kontingen penjaga perdamaian ke Kazakhstan. Kiriman pasukan bantuan ini sebagai bentuk respon dari permintaan Presiden Kazakhstan yang meminta Kepala Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO untuk membantu negaranya dalam menekan kerusuhan yang meluas. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan, bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, ada Pak Fajrul Rahman. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Fajrul. Selamat sore, Fandi. Selamat sore juga iNews TV. Semoga semuanya sehat ya di Indonesia. Ya, salam hormat dari Kazakhstan. Ya, sehat selalu juga untuk WNI dan Pak Fajrul di sana. Pak Fajrul, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir di sana, Pak? Sebenarnya setelah adanya state of emergency atau keadaan darurat itu, perlahan-lahan suasananya sudah kondusif sebenarnya. Kami kebetulan tidak tinggal di Almaty ya, kami di ibu kota baru Kazakhstan, itu di Nur Sultan. Itu jaraknya cukup jauh dari Almaty. Almaty itu ibu kota lama Kazakhstan, sekitar 1.200 km ya dari Nur Sultan. Kalau mau pakai pesawat itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau kereta itu sekitar 13 sampai 14 jam ke sana. Jadi memang di sana masih pusat komunitas bisnis masih ada di sana, seperti Kazakhstan, itu stock exchange masih di sana. Nah, kalau di Nur Sultan praktis sebenarnya sangat kondusif, tidak ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi memang ada upaya dari pemerintah untuk melindungi lebih banyak fasilitas-fasilitas kedutaan gitu, kemudian juga fasilitas bisnis. Jadi sampai hari ini sebenarnya menurut kami ya suasananya kondusif. Nah, karena itu juga berkaitan langsung dengan WNI yang ada di Kazakhstan. Kazakhstan ini kan WNI ada 141 orang dan 3 orang di Tajikistan. Di kota Almaty sendiri hanya ada 16 orang. Yang terbanyak memang di Nur Sultan, yang di ibu kota baru ini, 76 orang. Dan kami juga sudah mengeluarkan imbauan kepada para WNI di seluruh negeri ini berkaitan dengan state of emergency yang berlaku mulai tanggal 5 Januari sampai 19 Januari selama 2 minggu. Nah, itu juga termasuk di dalamnya ada jam malam dari pukul 23 sampai pukul 7. Jadi pada intinya kami ingin memberitahukan kepada keluarga maupun keluarga, tetangga atau sahabat, atau pacar mungkin begitu ya, bahwa kondisinya WNI sekarang aman dan kami di KBRI terus-menerus bahkan hanya dalam satu WhatsApp group itu selalu saling memberitahu apa yang terjadi di lingkungannya dan kemudian apa yang bisa kami lakukan karena kami siap melayani mereka begitu. Baik, dengan kondisi yang Anda jelaskan tadi, dengan situasi yang kondusif tersebut, termasuk di pelayanan KBRI misalnya, 141 WNI ini aktivitasnya masih berjalan seperti biasa ya Pak ya? Praktis sebenarnya berjalan seperti biasa. Di Almaty memang ada
beberapa kegiatan yang tentu mengalami sedikit pelambatan seperti itu. Sementara misalnya seperti di Nur Sultan ya, di mana konsentrasi WNI terbesar itu sekitar 76 orang. Seperti biasa saya juga menjalankan aktivitas seperti biasa, tapi memang malam karena ada jam malam pukul 23 sampai dengan pukul 7, tentu kami tidak keluar rumah begitu. Dan kami juga sudah menghimbau untuk tidak berkerumun, tidak keluar rumah agar kecuali hal-hal yang penting, selalu berkoordinasi gitu. Kemudian juga selalu berusaha berhubungan langsung dengan KBRI yang memiliki hotline, langsung bahkan di WhatsApp grupnya juga kami memiliki. Jadi kami selalu melakukan koordinasi bersama. Terus kemudian kami juga menghimbau untuk tidak ikut-ikutan baik dalam unjuk rasa ataupun juga memberikan semacam opini ya, karena ini urusan dalam negeri mereka. Baik. Seperti itu. Jadi tapi sampai hari ini, sampai detik ini ya, laporan-laporan yang masuk tampaknya tidak ada dari laporan dari warga negara Indonesia dalam kondisi yang yang buruk gitu ya. Situasinya tampaknya aman. Dan Baik. kemudian kita saling bertukar informasi saja. Ya. Baik, kita harapkan tentunya selalu aman dan situasi di sana akan kembali normal dan semakin kondusif. Tapi tentu Pak Fajrul harus ada antisipasi. Kita harapkan tidak terjadi. Tapi misalnya situasi semakin memanas, apakah akan ada nantinya repatriasi misalnya WNI untuk ke Indonesia? Ini sebenarnya sudah tupoksi biasa. Jadi kami di KBRI sudah bekerja sama dengan melakukan rapat juga dengan pihak Kemenlu, dari Direktur Perlindungan WNI, kemudian juga Direktur misalnya Asia Selatan Tengah, kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Rusia, KBRI di Uzbekistan, kemudian juga di beberapa tempat ya seperti konjen RI di Istanbul, konjen di Dubai. Kami biasa saling berkoordinasi, mempersiapkan kalau ada sesuatu yang harus kita kerjakan secara kolaboratif seperti itu. Ini rapat-rapat sudah kami lakukan, contingency plan juga kita lakukan, tapi kami bersama-sama juga selalu mengukur keadaan situasi ini. Dan sepanjang 3 hari ini sampai hari ini kami mengukur tampaknya situasinya cukup kondusif. Bahkan kalau di Nur Sultan semua berjalan seperti biasa, bandara berjalan seperti biasa, seperti itu. Baik. Tampaknya pemerintah, dan kami meyakini juga pemerintah Presiden Kasim Jomart Tokayev tampaknya juga sudah bisa mengatasi keadaan, dan kami yakin beliau juga bisa mengatasi keadaan, termasuk juga dengan datangnya beberapa bantuan dari keamanan dari beberapa negara di mana mereka memiliki perjanjian seperti itu. Baik, Pak Fajrul, tadi Anda mengatakan bahwa KBRI sudah mengimbau WNI di sana untuk tidak ikut-ikutan dalam permasalahan negara Kazakhstan di sana. Tapi kalau boleh Anda ceritakan sedikit, Pak Fajrul, sebenarnya ini apakah murni masalah kenaikan harga BBM atau ini sudah disusupi oleh politik? Karena informasi yang beredar bahwa katanya ini Presiden sebelumnya Nazarbayev ini masih mengatur perekonomian di sana. Bisa diceritakan Pak Fajrul? Kami tidak akan memberikan komentar terhadap apa yang terjadi secara politik di dalam di dalam Republik Kazakhstan ya. Kami hanya berupaya untuk melakukan kerjasama sebaik mungkin dengan pemerintahan Kazakhstan. Kalau pemberitaan yang beredar memang bahwa ada kenaikan BBM dan kemudian terutama LPG sebenarnya, dan pemerintahannya yang sekarang juga sudah menurunkan harga LPG tersebut. Mungkin juga salah satu yang membuat kondisi menjadi kondusif begitu karena harga LPG-nya juga sudah diturunkan, dan kemudian juga ada bantuan keamanan dari beberapa negara tetangga, dan kemudian juga kemampuan Pak Kasim Jomart Tokayev untuk kemudian mengendalikan situasi politik yang ada. Memang benar bahwa tanggal 4 Januari itu memang kan ada state of emergency deklarasinya, dan kemudian pemerintah Perdana Menterinya mengundurkan diri, kemudian diangkat Perdana Menteri ad interim yang kemudian nanti
akan diangkat yang definitif dalam beberapa waktu yang akan datang. Ya, kami tentu saja menunggu, tetapi kami sebagai pihak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, kami tentu menjaga hubungan dengan semua pihak di Republik Kazakhstan. Baik, Pak Fajrul, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia. Pak Fajrul tetap sehat dan aman, dan salam untuk teman-teman WNI di sana.